Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil mitigasi dan evaluasi risiko berdasarkan sudut pandang entrepreneurship. Anggota kelompok kami yang pertama ada Caroline Nur Sukma Gunawan, saya sendiri Maharani Nur Alia Wibowo, dan Ulfa Zubaidah. Selanjutnya di slide pertama ini saya akan menjelaskan perihal sudut pandang entrepreneurship atau kewirausahaan dalam sebuah organisasi merupakan pendekatan yang memfokuskan pada inovasi dan pengembangan bisnis yang didorong dari dalam perusahaan oleh karyawan yang berpikiran kewirausahaan. Pendekatan ini dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mitigasi dan evaluasi risiko dalam sebuah organisasi. Dengan mengadopsi entrepreneurship, perusahaan dapat lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan pasar dan tantangan bisnis ke depan. Selanjutnya, mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan suatu pendekatan atau serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, atau mengelola potensi risiko yang ada. Tujuannya untuk membantu perusahaan dalam mengatasi atau meminimalisir dampak yang mungkin terjadi atau timbul akibat risiko-risiko yang ada. Mitigasi risiko penting dalam manajemen bisnis karena membantu perusahaan untuk merencanakan dan merespon cepat situasi yang tidak pasti atau risiko yang mungkin muncul, sehingga perusahaan dapat meningkatkan keamanan, efisiensi operasional perusahaan, dan keseluruhan keberhasilan proyek atau aktivitas yang dijalankan. Selanjutnya ada tujuan dari adanya mitigasi risiko. Yang pertama ada mengurangi dampak negatif, kedua meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko itu sendiri, ketiga meningkatkan kesiapan dan respons, yang keempat ada melindungi sumber daya dan aset dari perusahaan, kelima meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang keenam ada meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, selanjutnya ada mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan tujuan terakhir dari mitigasi risiko ini sendiri yang terakhir adalah meningkatkan ketahanan bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis mitigasi risiko. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada risiko menghindari, di mana risiko menghindari atau risiko avoidance, yaitu strategi mitigasi risiko yang melibatkan penghindaran aktivitas atau praktik bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko dengan biaya mitigasi yang terlalu tinggi. Kedua, risiko mengalihkan. Risiko mengalihkan atau risk transfer, yaitu strategi mitigasi risiko yang melibatkan pemindahan risiko kepada pihak lain, seperti asuransi atau kontrak. Yang ketiga ada risiko mengurangi. Risiko mengurangi atau risk reduction, yaitu strategi mitigasi risiko yang melibatkan tindakan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi atau dampak risiko yang muncul ke depannya. Yang keempat ada risiko menerima. Risiko menerima yaitu strategi mitigasi risiko dengan memutuskan untuk menerima risiko yang ada dan mengelolanya dengan cara yang dapat meminimalkan dampaknya pada bisnis. Yang terakhir ada risiko berbagi. Risiko berbagi atau risk sharing merupakan mitigasi risiko yang melibatkan kerjasama bisnis dengan mitra atau pihak lain untuk mengurangi dampak risiko pada bisnis. Yang selanjutnya ada proses penerapan mitigasi risiko. Di sini yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada evaluasi risiko, yang ketiga ada pengembangan strategi mitigasi, yang keempat ada implementasi rencana mitigasi, yang kelima ada pemantauan dan evaluasi, dan yang keenam ada pengembangan rencana cadangan. Lalu selanjutnya ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko-risiko yang mungkin berdampak pada suatu organisasi, proyek, atau aktivitas. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting yang memungkinkan organisasi untuk memahami risiko yang dihadapi dan memutuskan tindakan yang tepat untuk mengelola atau mengurangi dampak risiko tersebut. Selanjutnya ada komponen utama evaluasi risiko. Di sini ada 4 komponen, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada analisis risiko, yaitu menganalisis risiko yang telah diidentifikasi untuk sifat, sumber, kemungkinan terjadinya, dan potensi dampaknya. Yang ketiga ada penilaian risiko. Menilai risiko berdasarkan analisis yang dilakukan. Ini biasanya melibatkan pengukuran tingkat risiko dengan mempertimbangkan probabilitas terjadinya dan dampaknya. Dan yang keempat ada prioritas risiko, di mana mengurutkan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan urgensinya. Risiko dengan dampak yang paling signifikan dan probabilitas yang tinggi biasanya diprioritaskan untuk ditangani lebih dulu.
Selanjutnya ada tujuan evaluasi risiko. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, ada memahami risiko yang dihadapi. Yang kedua, menginformasikan pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, meningkatkan ketahanan organisasi. Dan yang kelima, memastikan kepatuhan. Selanjutnya ada profil perusahaan dari PT Golden Energy Mines Tbk. PT Golden Energy Mines Tbk bergerak di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Pada awal Maret tahun 1997, perseroan ini didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November tahun 2010. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki tambang batubara dengan total luas 66.204 hektar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan total potensi batubara mencapai 2,91 miliar ton dan total cadangan batubara mencapai 1,3 miliar ton. Baik, untuk yang selanjutnya adalah visi dan misi dari perusahaan PT Golden Energy Mines. Yang pertama ada misi, yaitu menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia dengan menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan. Lalu untuk misinya sendiri, membangun budaya korporat yang berpusat pada sumber daya manusia, fokus pada keunggulan kegiatan operasional, serta membangun pertumbuhan berkesinambungan melalui standar keselamatan kerja yang tinggi, pengembangan program kemasyarakatan yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh. Nah, lalu di sini dari mitigasi risiko serta evaluasi risiko yang telah kami pelajari, di sini kami menggunakan matriks risiko 5x5 untuk perusahaan Golden Energy Mines, yang dimana warna merah menunjukkan high risk, warna orange menunjukkan medium high risk, warna abu menunjukkan medium risk, dan warna hijau menunjukkan low risk. Yang dimana pada high risk sendiri, analisis risiko yang dapat terjadi berupa kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kesalahan operasional kerja, bencana alam, kerusakan alat dan material, serta penyimpanan bahan baku yang tidak aman. Lalu pada medium high risk terdapat gangguan habitat flora dan fauna akibat kegiatan pertambangan, fluktuasi harga komoditas tambang, gangguan rantai pasokan, kesulitan dalam menerima investasi, keterlambatan waktu proyek, serta kegagalan sistem informasi dan teknologi. Lalu pada analisis medium risk terdapat korupsi, fluktuasi mata uang, praktek kerja yang tidak stabil, pemogokan kerja, kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta konflik internasional. Lalu untuk analisis low risk terdapat pencemaran air dan udara akibat limbah tambang, deforestasi dan degradasi lahan, gangguan sosial dan budaya akibat perubahan lingkungan dan demografi, konflik dengan masyarakat sekitar, biaya operasional yang tinggi, citra negatif di mata publik, lalu yang terakhir ada kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada operasi pertambangan. Baik, lalu dari kesimpulannya sendiri, perusahaan telah menunjukkan adaptasi yang baik terhadap perubahan pasar melalui portofolio saham yang terdiversifikasi dan strategi entrepreneurial yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan dari segi volatilitas pasar dan persaingan, perusahaan mampu menjaga pertumbuhan dan inovasi dengan terus mendukung budaya entrepreneur dan melakukan diversifikasi investasi. Perusahaan memiliki potensi besar untuk mempertahankan daya saing dan pertumbuhan di masa depan. Analisis profil perusahaan dengan sudut pandang entrepreneur memandang perusahaan sebagai unit bisnis dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mempertimbangkan faktor-faktor seperti return, risiko, dan kovarian antara saham-saham yang tergabung dalam portfolio. Next. Untuk evaluasi perusahaannya sendiri, ada dua, yaitu kebutuhan penambahan dana, di mana penambahan dana sangat diperlukan untuk ekspansi operasional, pengembangan infrastruktur, atau diversifikasi produk. Bagi PT Golden Energy Mines, penambahan dana bisa diarahkan untuk beberapa tujuan, antara lain ekspansi produk, investasi teknologi, serta pengelolaan lingkungan. Lalu yang kedua ada kebutuhan merger. Dari hasil analisis yang telah kami temukan, dapat disimpulkan bahwa merger dapat menjadi strategi yang tepat untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengakses teknologi serta sumber daya baru bagi PT Golden Energy Mines Tbk. Jika PT Golden Energy Mines Tbk menemukan mitra yang memiliki sinergi yang kuat dan visi misi jangka panjang yang sejalan, merger dapat menjadi langkah yang strategis. Namun, evaluasi mendalam dan due diligence sangat penting sebelum mengambil keputusan. Baik, next. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan dalam presentasi kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.